Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang unsur kimia pada tanah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pendahuluan peran unsur kimia tanah. 1. Unsur kimia tanah adalah komponen penting yang menentukan kualitas pertumbuhan tanaman, produktivitas lahan, dan keberlanjutan ekosistem. Yang kedua, tersedianya unsur hara dipengaruhi oleh kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah. Ketiga, pemahaman mengenai unsur hara esensial penting untuk efisiensi pemupukan dan peningkatan hasil tanaman. Unsur hara esensial adalah unsur yang harus tersedia dalam jumlah cukup agar tanaman dapat tumbuh normal, melakukan proses fisiologis, menyelesaikan seluruh siklus hidupnya mulai dari kecambah, tumbuh berbunga hingga berbuah. Tanpa unsur ini, tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan yang spesifik. Agar suatu unsur dikatakan esensial, harus memenuhi 3 kriteria esensial berikut. 1. Kekurangan menimbulkan hambatan pertumbuhan yang spesifik. Jika tanaman tidak mendapatkan unsur tersebut, maka akan muncul tanda-tanda kekurangan defisiensi yang khasnya misalnya kekurangan N, yaitu daun pucat dan prolois mulai dari daun tua. Kekurangan P, pertumbuhan lambat, nekrosis marginal. Ciri-ciri ini tidak bisa ditimbulkan oleh unsur lain, sehingga menjadi indikator penting bahwa unsur tersebut esensial. Yang kedua yaitu unsur tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Setiap unsur esensial punya fungsi unik dalam metabolisme tanaman. Artinya, jika unsur ini tidak tersedia, unsur lain tidak mampu menggantikannya. Contohnya Mg tidak bisa digantikan oleh Ca atau Fe. Untuk pembuatan klorofil, meskipun sama-sama kation bervalensi. Yang kedua, P tidak bisa digantikan oleh S dalam menyimpan energi karena P yang berbentuk ATP. Yang ketiga, unsur berperan dalam proses metabolisme vital. Unsur esensial harus terlibat dalam proses penting seperti pembentukan enzim, fotosintesis, respirasi, pembuatan hormon, pembentukan dinding sel, pembentukan senyawa anergi atau ATP. Contoh peran unsur esensial yaitu nitrogen, komponen asam amino, protein, klorofil, fosfor yaitu bagian dari ATP, DNA, RNA, magnesium, inti logam pada klorofil serta aktivator enzim fotosintesis. Kalium mengatur bukaan stomata dan keseimbangan air. Kalsium memperkuat dinding sel dan pembentukan membran. Zat besi penting dalam pembentukan klorofil dan transfer elektron. Demikian penjelasan dari saya. Klasifikasi makro, sekunder, dan mikro. Makro primer dibutuhkan dalam jumlah besar N, P, K. Nitrogen penting untuk pertumbuhan daun dan batang. Fosfor mendukung pertumbuhan akar dan pembungaan. Kalium berperan dalam ketahanan tanaman dan kualitas hasil. Kedua, makrosekunder Ca, Mg, S. Kalsium memperkuat dinding sel, magnesium komponen utama klorofil, sulfur membantu pembentukan protein. Ketiga, mikro dibutuhkan sangat sedikit tetapi sangat penting. Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Cl, Ni. Unsur-unsur ini umumnya berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentuk klorofil, serta pengatur proses metabolisme. 4. Perbedaan klasifikasi bukan berdasarkan fungsi, tetapi berdasarkan jumlah kebutuhan tanaman terhadap unsur tersebut. Yang kelima, peran mikronutrien. Meski dibutuhkan sedikit, mikronutrien sangat vital, terutama untuk pembentukan enzim dan menjaga tanaman tetap sehat. Jadi, ketersediaan hara di dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, pH tanah mengatur kelarutan unsur hara.
sehingga kondisi yang terlalu masam atau basah dapat membuat sebagian hara sulit diserap tanaman. Kedua, bahan organik berperan meningkatkan kapasitas tukar kation, serta kemampuan tanah menahan hara, sehingga unsur tidak mudah tercuci oleh air. Ketiga, tekstur tanah menentukan seberapa cepat hara hilang atau tertahan, di mana tanah berpasir cenderung cepat kehilangan ion, sedangkan tanah liat mampu menahan hara lebih lama. Keempat, suhu, kondisi redoks, dan aktivitas mikroba mempengaruhi laju mineralisasi bahan organik, yaitu proses yang melepaskan unsur hara ke bentuk yang tersedia bagi tanaman. Semua faktor ini bekerja sama dalam meningkatkan tingkat kesuburan tanah. Pada slide ini dijelaskan bahwa nitrogen di dalam tanah tersedia dalam dua bentuk, yaitu NH4+ dan NO3-. Kedua bentuk ini dihasilkan melalui proses siklus nitrogen seperti mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi, serta fiksasi oleh bakteri Rhizobium. Nitrat mudah tercuci oleh air, sementara amonium lebih mudah terikat pada tanah liat. Penyerapan NO3- dapat menaikkan pH akar, sedangkan NH4+ justru menurunkan. Pemahaman dinamika ini penting untuk menjaga kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. P dan masalah fiksasi tersedia sebagai H2PO4 pada pH rendah, P terkait Fe atau Ai pH tinggi, mengendap sebagai Ca sampai P, kelarutan optimum pH sampai 6, aplikasi P lebih efektif dengan penempatan banding dan bantuan mikroriza. Kalium, kalsium, dan magnesium. Kalium yaitu mengatur osmoregulasi, membuka stomata, aktivator enzim. Kalsium memperkuat dinding sel dan pertumbuhan pucuk. Dan magnesium yaitu unsur pusat klorofil dan pembentukan ATP. Antagonisme kalium tinggi menekan serapan kalsium dan magnesium. Sulfur dan mikronutrien penting. Sulfur yaitu membentuk asam amino, cis dan mit, vitamin, koenzim. Fe yaitu pembentukan klorofil dan transport elektron. Zn yaitu sintesis hormon auksin dan pembentukan tunas. Mn yaitu fotolisis, air pada fotosintesis. B yaitu pembentukan bunga dan integritas dinding sel. Mo membantu reduksi nitrat dan fiksasi nitrogen. Akan menjelaskan pH tanah dan dampaknya terhadap ketersediaan hara. Yang pertama, pH tanah menentukan kelarutan unsur hara. pH tanah sangat berpengaruh terhadap apakah unsur hara larut dan tersedia bagi tanaman. Jika pH tidak sesuai, banyak unsur menjadi sulit diserap atau justru menjadi racun. Yang kedua ada pH rendah atau tanah asam, yaitu unsur aluminium dan mangan menjadi lebih mudah larut sehingga dapat menjadi toksik bagi tanaman. Kemudian ada unsur fosfor yang akan terikat oleh aluminium dan Fe sehingga tidak tersedia bagi tanaman atau menjadi tidak larut. Kemudian yang ketiga itu ada pH tinggi atau tanah basah. Unsur mikro seperti Fe, Mn, Cu, dan Zn menjadi tidak larut sehingga tidak tersedia untuk tanaman, menyebabkan defisiensi unsur mikro. Dan yang keempat itu ada rentang pH optimum. Secara umum, pH ideal untuk sebagian besar tanaman adalah 6,0 sampai 7,2. Dalam rentang ini, unsur hara berada pada kondisi yang paling mudah diserap oleh tanaman. Yang terakhir ada kapur dolomit yang digunakan untuk meningkatkan pH tanah atau mengurangi keasaman. Selain itu, dolomit juga memberikan tambahan unsur kalsium dan magnesium yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Pada intinya, pH tanah mengontrol ketersediaan hara. Tanah yang terlalu asam kemudian menjadi racun aluminium dan magnesium. Kemudian fosfor tidak tersedia. Tanah terlalu basah sehingga unsur mikro tidak larut. Oleh karena itu,
Menjaga pH tanah pada rentang optimum sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Interaksi dan antagonisme antar unsur. K, Ca, Mg, unsur ini bersaing pada permukaan koloid tanah. P, Zn, sampai aplikasi P berlebihan menurunkan serapan Zn. N, buka kurung, NH4, dalam jumlah tinggi sampai pengemasan tanah jangka panjang. Bahan organik dapat mengurangi antagonisme melalui pembentukan kompleks kelat-kelating. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan implikasi manajemen. Ketersediaan unsur hara ditentukan oleh sifat tanah, pH, interaksi unsur, serta aktivitas biologi. Pengelolaan hara yang baik harus mempertimbangkan bentuk unsur, mobilitas, dan antagonisme. Pendekatan modern berupa analisis tanah, pemupukan spesifik lokasi, pemanfaatan mikroba tanah, dan manajemen pH. Tujuan akhir meningkatkan produktivitas, mengurangi limbah pupuk, dan menjaga kesehatan jangka panjang.